Oh, ini Wah. Alindo ini, astagfirullahaladzim, ternyata tonggoku. Jadi Cak Akbar ini adalah yang sudah ngomong saya dari kecil ya. Cak Akbar, piye kabare, sehat? Alhamdulillah ya. Kita ketemu terakhir bulan September ya di BUMN sebelah ya. Ya benar ya. Sekarang ketemu lagi di sini. Bulan ini sudah cancel berapa? Alhamdulillah nggak ada yang cancel, memang nggak ada jadwal, jadi nggak ada yang cancel ya, aman. Berarti pendengarku ya masih bisa sombong cancel 7 ya, coba kayak aku berarti artis lokal. Ya wes, Akbar tonton monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya perwira-perwira Pertamina IP Cepu ya, khususnya di regional 4 dan di juga zona 11 ya, regional 4 zona 11. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dalam acara yang sangat luar biasa ini, penutupan bulan K3 nasional. Luar biasa, tapi juga ikut merasa sedih juga ya, kita diundang hanya di penutupan, di pembukaan enggak ya. Jadi tapi bersyukur kita bisa hadir di acara pada hari ini, dan tentunya semuanya kaget yang diundang Cak Lontong, kenapa yang nongol saya, tapi itu memang seperti biasa Pak, namanya kita itu seperti juga K3, jadi ada unsur peduli. Jadi biasanya kalau kita Cak Lontong itu ada kerjaan, dia ngajak saya, tapi begitu juga sebaliknya, kalau saya lagi nganggur diajak Cak Lontong. Jadi salinglah kita bekerja sama untuk mewujudkan yang namanya pekerjaan ini ya. Dan tentunya bertanya kemana Cak Lontong? Jangan khawatir, Cak Lontong sudah ada di sekitar kita, dan sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol, akan memberikan motivasi khususnya berkaitan dengan K3 nasional ini. Dan langsung saja tepuk tangan untuk Cak Lontong. Alhamdulillah. Alhamdulillah, apa kabar ya? Boleh saya buka maskernya? Oh boleh, silakan, silakan. Iya. Tapi sudah swab antigen segala kan? Sudah. Aman. Sudah. Saya itu hampir tiap hari karena pekerjaan di swab saya. Tapi kalau dulu mungkin sakit ya. Sakit. Kalau sekarang saya udah punya langganan di Jakarta. Di mana itu? Langganan swab di Benyamin Swab. Oh, daerah Benyamin Swab. Wah, itu daerah Jalan Kemayoran. Benyamin Swab aman misalnya. Aman. Sakit. Dulu kan biasanya sakit. Iya. Kalau di Benyamin Swab langganan saya itu nggak sakit, nggak perih, nggak masuk. Lewat dong. Ya. Oke, dah. Swab up. Terima kasih sudah hadir di acara yang luar biasa di hadapan perwira-perwira Pertamina IP Cepu ini. Luar biasa nih, salam jumpa walaupun virtual tapi rasanya kayak nggak ketemu langsung ya. Iya, padahal virtual ya. Padahal virtual, itu rasanya kayak nggak ketemu langsung. Iya. Perwira Pertamina IP Cepu. Iya. Ini agak janggal nih acara ini ya. Kenapa? Ini adalah bulan K3 ya, penutupan bulan K3. Padahal yang jelas ini baru bulan kedua, Februari ya. Ini udah bulan harusnya ketiga. Maret ya. K3 kan Maret ya. Nah, bulan ketiga itu harusnya Maret. Iya. Ini tuh acaranya Februari. Pada K3. K3 kok ditutup di kedua bulan. Tapi ini benar-benar berkah. Istilahnya kita ini disuruh menghibur di sini. Ya, nah, tapi senang sekali ya. Tapi sebelum menghibur sebenarnya saya yang sudah terhibur duluan. Karena begitu ada telepon dari Pertamina EP Cepu ini saya sudah merasa terhibur karena udah 6 bulan ini kurang hiburan ya. Jadi bisa dikatakan saya yang mendapat motivasi dari Pertamina EP Cepu ini terlebih dahulu sebelum memberi motivasi. Ya. Karena saya bisa menjadi motivator sekarang. Ya, jadi terhibur ya. Memberi motivasi supaya bisa beli motor. Dan istilahnya job ini sebenarnya membuat kita adem lah ya. Nah, bukan adem gitu kan ya. Bukan cuma adem. Iya. Jadi sesuai dengan tema kita kan K3. Ini tentang keselamatan kerja. Iya. Makanya ini tepat sekali karena kita kalau nggak kerja nggak selamat. Makanya jadi pas banget ini. Inilah bedanya kita ya berdua, MC-nya juga gitu ya. Kalau di pertama hostnya Mbak Mendel ya? Mendel ya. Mbak Mendel ini langganan nih. Tadi berapa Kak? Ya cancel 7 ya, Mbak Mendel ya. Jobnya cancel. Acaranya 5 event yang cancel 7.
Yang dua lembur di Oh, pantesan saya kok ada tambahan, ada 5 event baru, mungkin yang Pak Mendel di cancel itu. Mohon maaf ya Pak Mendel. Baik, dan seperti disampaikan tadi, kalau ini adalah kalau di Pertamina karyawan atau pegawainya atau perwiranya itu kan keselamatan kerja. Ya. Jadi dalam bekerja harus selamat. Harus selamat. Beda dengan kita. Beda dengan kita. Indikasinya adalah Kerja dulu. kalau kita kerja, ya udah itu artinya kita selamat. Kita selamat. Karena kalau kita nggak kerja, nih Kita keselamatan. nggak selamat. Kalau karena gini, karena kalau kita nggak kerja, kalau makan harus keselamatan. Gitu. Jadi keselamatan itu penting bagi kita, karena kalau kita nggak ada kerja, nggak ada makanan, kita harus menuju ke namanya selamatan. Iya. Nah, Baru bisa makan. Baru bisa makan, Kalau ya. bahasa Indonesia ke durian, Iya. ya, keselamatan. nah mungkin bisa disapa terlebih dahulu yang Ya siapa? maksudnya perwira-perwira, khususnya tadi ada Pak Direktur, Pak GM, Pak Ada Manajer, ya. ya. Yang terhormat Pak Awang Lazuardi, luar biasa tadi sambutannya saya simak tadi juga apa yang disampaikan Bapak Muhammad Arifin. Ya. Saya udah kenal lama dengan Pak Muhammad Arifin. enggak dengan Mendel, Maksudnya dengan Bapak, Pak Iya, pasti. Awang Lazuardi. Direktur utama. Direktur. Ya. Pas ya. Pas ini, pas sekali Pak Awang ini namanya jadi membawa rasa. Iya. Singkatan ya Singkatan. Pak Awang. Pasti ada singkatannya. A. Oh yang ingat saya. Ya. Awang itu namanya itu akan memanfaatkan semua peluang. Akan memanfaatkan semua peluang, terobosan-terobosan peluang. Ya. Lazuardi. Langkah-langkah disusun agar K3 bisa terjadi. Jadi disusun ya, Iya, disusun. agar K3 bisa terjadi. Lazuardi ya. Nah, kalau tadi Bapak Muhammad Arifin. Muhammad Arifin. Muhammad Arifin. Muhammad itu mudah-mudahan hasilnya makin meningkat. Arifin. Arifin itu anggaran tiap hari harus disiapin. Supaya produktivitas kerja terjaga. Ada juga Pak Yosef Gunawan. Pak Yosef Gunawan. Apa kabar, Yosef Bapak? Gunawan tadi juga hadir di sini ya. Iya. Yosef. Yosef. Yo wis suwi di EP. Yosef. Yo wis suwi di EP. Yosef. Yo wis suwi di EP. EP-nya Eksplorasi dan produksi. pas. Gunawan. Gunawan itu gunakan semua tenaga untuk karyawan. Nah, apapun itu ya untuk kesejahteraan Ada karyawan. lagi Pak Andi Kurniawan. Andi Kurniawan, Pak Andi Kurniawan. Pak Andi Kurniawan itu manajer di Pertamina EP Cepu ya. Andi itu jadi andalan nok dindi. Musik. Apa andalan? Kurniawan. Kurniawan. Ditungguin Pak. Ditungguin Pak. Kurniawan, Andi Kurniawan. Kurniawan ini selalu akur dan tidak pernah berani pada karyawan. Nah. Kerjasama. Luar biasa, selamat siang semuanya dan kita sudah hadirkan yang namanya calon tonggo sebagai motivator berkaitan dengan penutupan bulan K3 nasional. K3. Keselamatan. Kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Nah, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja. Iya itu memang ya. Itu memang penting ya. Penting. Karena K3 itu kalau kurang satu aja, jadi K2. Apalagi kurang 2, hanya K. Apalagi K9 nggak cocok juga. K9. Itu nggak cocok di sini. Itu adanya di Medaeng kan. K9 daerah sana. Oke, nah ini berkaitan dengan bagaimana kita itu kerja Pak. Sekarang itu kan kita harus meningkatnya yang namanya mengutamakan keselamatan. Benar sekali. Kesehatan yang utama. HSSE, Health, Safety, Security, Environment. Health, kesehatan. Berkaitan dengan pandemi kan harus adaptasi-adaptasi yang kita lakukan. Ini makanya protokol kesehatan harus tetap kita jaga. Karena yang namanya pandemi itu sampai kapan kita masih belum tahu kan berakhirnya. Makanya tetap seperti saya, ya seperti Anda lihat tadi saya kemana-mana selalu pakai masker. Iya. Itu selalu. Kemudian saya juga selalu menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih setelah pegang apapun. Jadi saya pegang sabun untuk cuci tangan, habis itu cuci tangan lagi. Karena habis pegang apapun cuci tangan. Pas cuci tangan pegang sabun lagi, saya cuci tangan lagi. Ini karena betapa pentingnya kesehatan. Apalah artinya uang? Nah, betul. Kalau kita tidak pegang. Buat apa?
nggak pegang ya. Buat apa? Makanya itulah uang? kenapa kesehatan penting. Penting ya. Apalah artinya uang kalau kita tidak pegang. Makanya, ya. tapi untuk pegang uang setelah itu harus cuci tangan. Nah, termasuk bukan hanya mengenai pegang apapun ya Pak ya. Pegang apapun. Saya kemarin pegang Chelsea ya, champion. Waktu lawan Liverpool pegang Chelsea. Pegang Chelsea. Oh langsung habis itu cuci tangan. Karena habis Karena pegang apapun cuci tangan. Jadi intinya adalah bagaimana pentingnya kesehatan apalagi di masa pandemi ini. Cuci tangan termasuk juga ini syarat utama dan yang tidak boleh kita tinggalkan. Kesehatan, kemudian juga yang namanya keselamatan, keamanan. Nah itu penting sekali. Makanya tadi diimbau oleh ada tadi ibu instruktur juga tadi yang menyampaikan pentingnya bagaimana kalau kita setiap bekerja itu jangan handphone itu bahaya. Nah, jadi banyak yang sudah disampaikan dalam K3 item-item dalam K3 adalah misal bagaimana bekerja itu jangan sampai lebih sibuk handphone, pegang handphone. Nah, ini kan berbahaya Pak. Tapi ada teman saya itu justru kalau bekerja selalu pegang handphone. Kondisi apapun dia pegang handphone. Ada kerjaan apa? Wah, dia bekerjanya pegang handphone terus. Ada siapapun yang harus dilayani, handphonean terus. Tapi malah dia tetap awet bisa kerja di situ. Kerja di mana? Kerja di counter pulsa handphone. Jadi kerja di counter pulsa itu justru dalam pekerjaan pegang handphone. Tapi itu adalah untuk bagian-bagian yang misalkan untuk kerja di counter handphone. Tapi kalau kerja di misalkan di kayak Pertamina, di itu nggak boleh. Handphone. Jangankan di tempat eksplorasi. Kalau kita lihat aja di SPBU yang produk SPBU kan kita tidak boleh menggunakan handphone di SPBU. Iya. Ya, karena nggak boleh pakai handphone ya? Nggak boleh pakai handphone, harus pakai uang bayarnya. Kalau pakai handphone itu namanya intinya jualan. Itu hal-hal sepele yang harus kita perhatikan. Benar ya kan? banget. Ini yang sering pekerja-pekerja yang sering ini pegang rokok. Nah, pekerja terus pegang rokok ini kan juga berbahaya. Ini tidak boleh ya, apalagi di berkaitan di semua pekerjaan apapun. Semua pekerjaan. Bahkan semua sekarang di kantor-kantor itu karena ruangannya AC segala macam, jadi smoking area aja kadang-kadang nggak ada. Iya. Tetapi makanya bekerja tidak boleh pegang rokok. Iya. Kecuali di pabrik rokok itu justru harus pegang rokok karena dia kalau nggak pegang rokok berarti nggak kerja. Bagian linting. Ini gitu, kan yang sering tuh Pak Sret di Sambi gitu, misalnya bagian linting. Rokok, gitu. Nah itu nggak boleh karena memang makanya yang pro dari bekerja sambil merokok itu tidak boleh. Bekerja sambil merokok tidak boleh. Tapi yang produktif itu adalah orang tetap bekerja di area merokok. Itu produktif. Dia jam istirahat area merokok tetap kerja. Tapi kalau kerja jangan sampai disambi dengan merokok. Apalagi merokok tuh nggak boleh kan ruangan AC kan. Merokok nggak boleh di dalam. Iya, merokok nggak boleh di dalam ya Pak? Karena nggak bisa merokok di dalam. Kenapa? Ya kan keselomot kalau ini. Keselomot. Harus di luar. Tapi di tempat yang sudah disediakan, jangan sampai kerja kita terganggu dengan merokok. Ini adalah unsur keselamatan dalam bekerja. Tapi memang itu kadang-kadang ya, bagi kayak Mas Akbar ini masih perokok, saya mau mengingatkan, malah ditawari. Itu kan repot. Jadi intinya bagaimana kita menjaga yang namanya keselamatan dalam bekerja. Dan dalam apalagi ini kan era digital. Bulan K3 nasional ini pencanangan juga bagaimana digitalisasi dan juga transformasi ya. Ini untuk mendukung yang namanya peningkatan pelayanan dalam keselamatan. Betul sekali. Ini penting karena semua itu akan mempercepat proses. Kalau digitalisasi itu mempercepat. Bahkan saya hadir di sini di acara Bulan K3 Nasional ini, penutupan ini adalah karena digital. Saya pun harus menyesuaikan dengan era digital. Apalagi para perwira di Pertamina EP Cepu ini kan, ini juga pasti. Bapak menyesuaikan dengan digital? Saya sesuaikan dengan digital. Saya bisa hadir di sini karena digital. Jadi begitu secara antara manajemen saya dengan Pertamina EP Cepu deal, saya bisa hadir. Digital itu segalanya. Digital adalah semuanya. Dan juga transformasi. Ya jelas dong, transformasi. Jadi begitu ditransfer, saya dikasih informasi. Udah transfer, saya ucapkan terima kasih. Jadi bagaimana pentingnya digital transformasi di era sekarang ini. Tapi kalau di Pertamina EP Cepu ini, yang namanya digital itu juga digunakan misalnya untuk membuat laporan-laporan semua kejadian itu harus dibantu dengan
digital dengan teknologi komunikasi. Itu pentingnya. Makanya IT itu penting. IT. Makanya dulu bapak saya itu, apalagi kerja di Pertamina gitu. IT penting. IT penting banget. Iya. Karena Pertamina tanpa IT itu bagaikan Pertamina tanpa IT. Pertamina tanpa IT nggak bisa, Kak. Jadinya bisa. Nah, karena Pertamina tanpa IT nggak jadi Pertamina, jadi Bapak saya sebenarnya kalau bicara masalah Pertamina itu saya sebenarnya dulu ya cita-cita ya. Cita-cita kerja di Pertamina. Cita-cita saya dulu sebenarnya kan ya pengen jadi direktur Pertamina seperti bapak saya sebenarnya itu. Oh, bapaknya dulu di Pertamina? Oh bukan. Lah, bukan. Kok katanya pengen seperti bapak saya? Bapak saya dulu juga pengen jadi direktur Pertamina. Oh sama, saya tapi nggak kesampaian. Anda juga pengen. Jangan-jangan kamu bapakku. Pak, namanya pengen, semua orang juga pengen, Pak. Ya kan, tapi semua orang tidak bisa semua jadi direktur Pertamina kan. Ya. Makanya salah satunya yang gagal, salah satu yang berhasil gagal adalah bapak saya. Untuk berhasil tapi gagal. Berhasil gagal. Tapi kalau gagalnya nggak berhasil, beliau jadi direktur di Pertamina. Untung beliau berhasil gagal. Berarti gagal ya. Dan kembali lagi ke bagaimana digital itu penting sekali khususnya dalam K3 atau istilah HSSE ini. Yes, HSSE. Mendukung percepatan juga. Orang karena sekarang semua itu memang serba digital. Digital. Semua digital. Laporan-laporan itu harus sekarang digital. Jadi terjadi sesuatu di sana bisa langsung dilaporkan di sini. Bener. Bisa langsung kita lihat update. Bahkan kadang-kadang itu lifetime. Jadi secara di sana terjadi, di sini langsung tahu. Jangan kadang di sana belum terjadi, udah tahu. Belum terjadi. Ya, betul. Itu bagaimana kecepatan pentingnya kita dalam digital, dalam pemanfaatannya untuk K3 ini. That's right. Handphone aja deh Pak ya. Semua karyawan semuanya atau semua perwira Pertamina EP Cepu ini pasti semua pegang handphone. Hati-hati dengan handphone. Karena membantu tapi kadang juga secara teknologi ini adalah salah satu produk teknologi yang membantu kita untuk berkomunikasi, memperlancar semuanya. Tetapi yang perlu Anda ketahui kaitannya dengan keselamatan kerja, ini handphone ini sangat krusial. Misalnya, dan handphone ini krusialnya bukan hanya di tempat kerja. Di mana, Pak? Bahkan sampai di rumah pun ini juga mempengaruhi keselamatan Anda. Ini menarik nih. Pak, dari motivasi kita bagaimana kita dalam bekerja, tapi juga bisa mencelakakan kita. Betul. Misal dalam bekerja sibuk main handphone, tidak itu boleh. Berbahaya. Enggak karena akan mengganggu konsentrasi. Makanya nih teman-teman dibawa handphone harus ditaruh. Kalau kerja handphone harus ditaruh. Handphone harus ditaruh. Kalau pulang ke rumah, nah itu naruh handphone juga hati-hati karena itu menentukan keselamatan Anda. Jangan sembarangan taruh handphone. Berarti kesimpulannya, kalau kerja, handphone harus ditaruh. Tapi kalau di rumah, handphone harus dipegang. Nah, kebalikan. Karena di rumah kita nggak kerja. Nggak kerja. Ini kenapa Pak ini? Karena begini. Ya. Hati-hati apalagi handphone kalau naruh sembarangan. Ini yang sudah berkeluarga terutama ya. Kalau password handphone sudah diketahui istri itu biasanya, wah besok kerja sudah nggak nyaman. ini bahaya ini. Gimana Pak? Deg-degan ini. Gimana? Anda aja misalnya handphone dipegang istri gimana? Apa yang Anda rasakan coba? Ya kalau handphone saya dipegang istri saya rasanya deg-degan Pak. Nah ini padahal nggak kerja di Pertamina. Ya karena ini itu udah deg-degan. Apalagi teman-teman itu. Iya. Karena khawatir pasti ya. Iya. Itulah bedanya kalau saya orang yang nggak pernah khawatir. Lu nggak pernah khawatir. Saya ngelihat handphone kamu dipegang-pegang istrimu, saya nggak khawatir, saya nyantai aja. Bahkan istri saya Pak. Iya makanya saya kan nyantai. Ya kan coba yang megang istri Bapak. Ya saya juga nyantai. Istriku pegang-pegang handphonemu, saya nyantai juga. Ya maksudnya handphone Bapak sendiri. Tapi itu pentingnya, karena itu juga menyangkut keselamatan. Keselamatan. Jadi kalau password handphone sudah diketahui istri itu biasanya besoknya ada diskusi kecil. Tapi berkepanjangan diskusinya. Diskusi kecil tapi berkepanjangan. Dan selalu berulang-ulang tanpa tahu itu kapan akan berakhir. Nah itu yang kita hindari. Bukan apa-apa ya, tapi itu bisa jadi apa-apa. Ini pentingnya bagaimana itu termasuk keselamatan. Keselamatan termasuk itu. Karena sesuatu terjadi di rumah, itu kalau nggak selamat tuh misalnya, habis itu akan terbawa ke tempat kerja. Jadi kita kerja jadi nggak tenang kalau ada masalah di rumah. Dan sebaliknya,
kita akan tenang di rumah kalau kita bekerja dengan baik. Nah, itu kaitan yang tidak bisa dilepaskan. Jadi antara tempat kerja dan rumah itu adalah satu kesatuan bagi seorang perwira di Pertamina EP Cepu. Betul, karena memang Pak sekarang itu memang mau nggak mau, harus mau. Harus mau. Maksudnya gini, semua juga merasakan bahwa misalnya digital, handphone, transformasi sudah menjadi bagian kita. Kita bangun tidur aja Pak. Mau nggak mau semua harus mengakui yang dicari pertama pasti handphone. Nah, kalau ini jangan maksa orang untuk sama dengan Anda. Tidak semua orang seperti Anda bangun tidur yang dicari handphone. Ini jangankan perwira di Pertamina, saya ini ya, saya bangun tidur pertama kali bukan handphone yang saya cari. Anda sama saya udah beda kualitas. Apa? Saya tuh bangun tidur pertama kali yang cari bukan handphone tapi anak. Wes, anak luar biasa dia. Ya karena handphone saya dibawa sama anak. Ini saya cari. Pertama. Itu sama saja. Oh, beda. Berarti sama Bapak mengutamakan handphone juga. Enggak, saya mengutamakan anak. Buktinya yang saya cari anak dulu. Ya karena handphonenya dibawa anak. Nah itu dia. Makanya kalau pengen handphone Anda suruh bawa anak. Biasanya anak saya yang dibawa handphone Pak. Wah, anak Anda pasif banget ya. Sampai dibawa handphone. Nah, itu adalah bagaimana memanfaatkan teknologi. Gitu kan, ya, bahkan semua pun termasuk. Tapi berkaitan tadi ya. Yang namanya keamanan handphone, makanya saya sarankan kalau cari handphone ini yang tingkat keamanannya juga tinggi. Maksudnya gimana? Artinya supaya nggak gampang dibuka oleh orang lain, pihak ketiga atau siapapun selain kita sebagai pemilik handphone. Makanya kalau saya pakai yang paling canggih itu, pakai apa? Yang mana Pak? Pakai Face ID. Yang Face ID? Iya, yang hanya bisa handphone yang hanya terbuka yang bisa dengan wajah hanya saya. Dibuka dengan wajah saya sendiri. Wajah orang lain nggak bisa. Itulah. Makanya, tapi ya mohon maaf, saya punya istri, mungkin dulu pernah kerja di Pertamina istri saya. Soal IT jago banget. Istri saya itu handphone saya sudah Face ID itu masih bisa dibuka. Caranya Pak? Nah ini saya nggak tahu, mungkin pas saya tidur ya. Karena satu-satunya momen ketika handphone itu tidak di tangan saya ada saat saya tidur. Itu hanya artinya mungkin dibuka pas kan saya bisa tidur. dilihat di CCTV. Enggak, saya naruhnya kan di sisi kompor. Karena CCTV udah penuh barang, saya taruh di sisi Maksudnya kompor. sekelas Bapak, CCTV adalah satu sarana untuk menjaga keamanan juga. Kamera. Keamanan. Iya, termasuk pasti. di proyek-proyek yang namanya eksplorasi, pasti ada CCTV. Pasti, salah satu cara untuk mengetahui, oh ini karena ini penyebabnya ini. Ya, di rumah Bapak ada. Untuk menjaga disiplin. Kalau saya juga, saya pasang, jangankan di ruangan. Di garasi saya yang nggak seberapa kecil itu ya. Tapi besar. Tapi gede. Di garasi saya di depan aja ada pasang 2 kamera itu. Kamera ini mengawasi kamera ini mengawasi kamera ini. Jadi sampai sekarang kameranya nggak hilang. Terus ngapain kamera saling mengawasi? Harusnya mengawasi spot-spot yang menjadi awan keamanan. Karena kalau kameranya mengawasi spot, barangnya nggak hilang. Lah kalau kameranya hilang, nggak ada yang ngawasi. Lah siapa yang ngawasi barang-barang? Itu penting. Bisa aja deh Bapak ini. Ya saking nganggurnya. Nah, itu tadi akhirnya memang terbongkar karena saya pas tidur. Makanya akhirnya saya bales. Saya belikan handphone istri itu sama persis mereknya. Makanya saya bales. Ketika istri tidur, saya tungguin. Besoknya saya mau bales. Pas istri tidur, saya tungguin. Saya ketiduran. Nggak jadi, nggak bisa bales. Nunggu besoknya. Iya terus. Saya tunggu. Wah, istri tidur. Saya gitu. Nggak bangun. Berarti tidurnya udah nyenyak, ya kan? Terus? Saya tes. Saya jadi yang kaget. Harusnya kan istrinya yang kaget. Karena berarti dia udah nyenyak. Oh iya. Saya berani ambil handphonenya. Terus? Pelan-pelan saya deketin ke wajah istri. Nggak kebuka. Kurang dekat kali Pak. Udah saya deketin lagi. Kurang dekat kali gini. Wah, nggak kebuka juga gitu. Yeah. Padahal udah saya deketin itu. Mungkin salah istri kali. Wah, nggak mungkin. Kalau salah istri kan kemarin saya nggak ketiduran. Kamu itu. Iya. Terus. Iya, mancing-mancing juga. Terus? Saya jadi mikir, kenapa handphone saya bisa, kok handphone istri nggak bisa, padahal mereknya sama. Sampai menjelang subuh akhirnya saya tahu jawabannya. Ternyata saya itu kalau tidur nggak pernah pakai make up. Itu kuncinya. Jadi handphonenya sendiri nggak mengenali wajah istri saya. Beda banget istri saya itu kalau antara pakai make up dan enggak. Kayak mentul itu loh. Jadi beda ya, antara pakai make up dan enggak itu beda banget. Jadi kalau face lock ID nggak bisa ya Pak? Nggak bisa. Makanya itu pelajaran ya buat saya dan buat para perwira ini ya. Jadi supaya kejadian itu nggak terulang. Ya sejak saat itu saya kalau mau tidur, saya malah pakai make up.
Sekarang saya kalau tidur menor Biar banget. apa Pak? Biar nggak kebuka handphone saya, wajah saya kan beda. Kalau face lock. Jadi bagaimana pentingnya menjaga keamanan termasuk barang-barang Semua. pribadi, handphone itu harus dijaga gitu. Harus dijaga semuanya karena sesuatu yang berkaitan dengan privacy itu harus dijaga. Iya. Seperti tadi saya katakan, sesuatu yang membuat Anda nyaman di rumah membuat Anda juga akan nyaman bekerja. Karena ujung-ujungnya seperti yang disampaikan tadi, yang namanya apa sih yang diinginkan dari yang namanya bulan K3 nasional itu, makanya diadakan yang namanya tiap tahun kan, Ya. bulan K3 Jadi, ini. makanya intinya adalah harus saling mengingatkan. Itu tadi yang sering diulang-ulang oleh Bapak Dirut, oleh Pak, Saling mengingatkan. kemudian gitu. ya Pak, tadi Pak Muhammad Arifin juga, bahkan tadi yang instruktur K3 juga mengatakan bahwa harus saling mengingatkan. Jadi kalau ada kesembronoan sekecil apapun, jangan segan-segan untuk mengingatkan, karena itu penting sekali. Jadi makanya Jangan tiap bulan dianggap diadakan. sepele. Iya. Makanya tiap bulan, Tiap bukan tahun, tiap tiap tahun diadakan. Bahkan kalau nggak salah 2 kali ya. Untuk saling mengingatkan. Jadi saling mengingatkan. Jadi tolong ya, nanti saya diingatkan juga, dan kalau mungkin lupa akan saya ingatkan ya, Ya. untuk menghadirkan saya di acara K3 selanjutnya. Karena Saling mengingatkan. Tugasnya yang penting adalah saling mengingatkan Jadi, kalau tiap tahun acara ada K3. K3 selalu ingat saya. Jadi saya ingatkan kalau Anda lupa, tapi tolong ingatkan saya kalau saya yang lupa. Kita harus saling mengingatkan. Nggak bercanda-bercanda Pak ya. Bercanda ya. Mohon Pak Muhammad Arifin, ini bercanda, tolong jangan dimasukkan hati ya, dimasukkan agenda aja. Biar ingat. Karena kalau cuma dimasukkan hati, Aduh. lupa. Makanya penting banget ingat. Kadang-kadang kan kita naruh agenda aja di handphone kan. Iya. Nah handphone juga bisa membantu agenda, bikin benar, kita benar, tenang. benar. Makanya Karena penting sekali. betul sekali. Nah, berkaitan dengan handphone sekarang di mana-mana kan. Saya ini sebenarnya tadi mau bawa handphone Pak, tapi mengingat bekerja, terus akhirnya Kalau mau pengen bawa handphone, Iya. bawa handphone saja gimana? jangan dong Pak. Jadi kalau saya tuh kemana-mana kan bawa handphone ya. Bapak juga kemana-mana bawa handphone. Saya kemana-mana bawa handphone. Oh, Kemana-mana bawa pentingnya handphone. ya. Karena saking pentingnya handphone. Karena ini kan alat komunikasi. Iya. Karena gini, orang zaman sekarang ketinggalan handphone itu pasti gelisah. Iya. Ya kan? Anda Iya. ketinggalan handphone, nyaman nggak? Ya nggak enak gitu. Nggak nyaman, pasti gelisah. Iya. Makanya handphone itu sangat penting. Gunanya kayak contohnya ya, tapi sama-sama handphone, sama-sama alat komunikasi, tapi di tangan seorang laki-laki dan di tangan seorang wanita, itu beda motivasi penggunaan. Berkaitan dengan kerja nih Pak, ketenangan bekerja gimana? Nih, contohnya Kan begini. kerja itu ya, kalau kan berangkat dari rumah. Ya, Keluarga di rumah itu butuh kepastian, ketenangan, oh suaminya kerja gitu kan. Nah, makanya Gimana, kalau handphone di tangan istri, handphone di tangan wanita, Iya, itu kalau dia telepon suaminya, iya. itu untuk memastikan bagaimana keadaan suaminya supaya hati sang istri tenang. Oke. Jadi misalnya kalau istri Kerja dieksplorasi lah. ditelepon istri ya, saya misalnya ditelepon, Iya. Pak di mana? Wah, ini lagi ngisi acara ini penutupan bulan K3 nasional di Pertamina Iya. PP Cepu gitu. Istri saya tenang karena tahu kondisi suaminya baik-baik saja, sedang bekerja, hatinya jadi tenang. Oke. Itu di tangan wanita. Tapi kalau di tangan laki-laki, tujuannya supaya hati suami tenang. Tapi motivasi penggunaannya adalah untuk memastikan bahwa istri tidak ada di sekitarnya, supaya hati tenang. Telepon. Jadi kalau saya telepon istri, Iya. Bu, di mana Bu? Lagi di rumah masak Pak? Iya. Tenang. Tenang. Tapi kalau, Bu, di mana? Ini lagi di mall Pak. Ayo pindah mall yuk. Istri saya di sini. Mulai nggak tenang. Jadi intinya bagaimana itu penting. sama-sama telepon, satunya memastikan ketenangan suaminya, yang satunya memastikan istrinya nggak ada Nggak ada di sekitar. Sama tujuannya sama-sama supaya tenang. Karena gini, dikampanyekan bahwasanya kenyamanan dalam bekerja, keselamatan dalam bekerja, memperhatikan kesehatan dalam bekerja, goalnya adalah membuat keluarga yang di rumah bahagia. Nah, bagaimana keluarga yang bahagia ini hubungannya? Kan ada kadang kerja ini kepikiran yang di rumah. Yang di rumah kepikiran yang lagi kerja. Nah, kalau Bapak biasanya ngatasinya kalau saya mengatasinya begini ya, saya itu kalau sama istri ya, misalnya dulu kalau belum ada handphone, kemana-mana foto istri disimpan di dompet. Iya kan? Kalau sekarang saya nggak bisa nyimpen foto istri di dompet. Karena dompet saya dibawa istri. Jadi buat apa disimpan? Makanya saya nyimpen foto istri itu di
saya jadikan wallpaper di handphone. Weh. Nah, itulah kaitannya supaya saya tetap bahagia di tempat kerja. Oke. Kalau saya misalnya bekerja, ada masalah, saya tinggal buka handphone, lihat wallpaper, lihat wajah istri, masalah langsung jadi ringan. Wes. Karena masalah paling berat ya ini, udah nggak ada yang ngalahin ini, udah paling berat ya. Jadi tenang ya. Jadi tenang. Masalah semua beres di tempat kerja. Kerja ada masalah gitu, wah buka handphone lihat wajah istri, enteng, masih berat ini, enteng. Kerja dieksplorasi nih, Pak. Eksplorasi kerja, apalagi jauh kerja dari kantor. keluarga. Wah, jauh dari keluarga kerja, apalagi kerja di kantor lembur, malam banyak target, mumet, pusing, mau pulang, buka handphone lihat wajah istri. Mending lembur. Gitu-gitu kan semangatnya jadi tinggi. Semangat kerja tinggi. Produksi jadi tinggi. Produksi tinggi. Nah ini saya mau mengingatkan, ini karena salah satu bagian dari K3 itu adalah saling mengingatkan. Waktunya mau habis. Bapak bisa aja. Tapi intinya tadi bahwasanya kenapa sering dilakukan tiap tahun itu? Bagaimana saling peduli dan saling mengingatkan dan juga pentingnya kerjasama di antara kita. Nah, kesehatanmu adalah kesehatanku, keselamatanmu adalah keselamatanku. Betul. Kerjasama. Memang betul. Tapi jangan kerjasama. Karena kalau kerjasama hasilnya nggak maksimal. Kerja itu harus beda-beda sesuai dengan job desk-nya. Apa yang ditugaskan itu yang dikerjakan. Jangan kerjasama. Jadi kerjanya nggak boleh sama. Direktur ya kerjanya ini. Beda. Antara yang di lapangan, yang di kantor kerjanya nggak boleh sama. Harus beda. Maksudnya kerjasama itu bukan kerjanya sama, Pak. Bekerja sama. Iya, bekerja Kolaborasi. sama. Kolaborasi. Nah, itu penting. Makanya ini buat pesan saya buat perwira di Pertamina EP Cepu ini yang saya kira semuanya pasti insan-insan yang bahagianya. Pesan saya adalah. Kau tahu dari bahagia itu gimana? Ya gampang banget. Kamu malah nambahin waktu lagi loh. Kan kita tahu goalnya kan bahagia, keluarga bahagia. Kalau bahagia itu jelas ya, sederhana aja. Kalau Gimana? bahagia itu kalau misalnya punya istri cantik, anaknya lucu-lucu, nah itu pasti keluarga bahagia. Pasti bahagia itu. Kalau kurang bahagia, Pak? Ya itu kalau anaknya cantik, istrinya yang lucu-lucu, nah itu pasti mumet itu, kurang bahagia. Oke. Nah, pesannya apa tadi, Pak? Pesannya begini. Marilah kita bekerja bersama-sama, saling peduli, saling melindungi, saling mengingatkan. Iya. Makanya sudah